فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Termasuk juga peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kita yakin sebagai Muslim ya, peristiwa ini betul-betul pernah terjadi, apalagi diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh rekan kita ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Ini keyakinan kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj dengan segala ilmiahnya, dengan segala hal yang mungkin secara basic sulit kita terima dengan akal sederhana, tapi tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya rahimakumullah. Saya ingin sambil jalan nih kita coba mereview ulang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian kita ambil pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita laksanakan pada konteks zaman hari ini ya. Sehingga sejarah yang sudah berlalu sekian tahun yang lalu, bahkan 1400 tahun yang lalu lebih itu ya, bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita hari ini. Baik, peristiwa Isra dan Mi'raj alhamdulillah disepakati oleh para ulama, atau paling tidak mayoritas ulama mengatakan ini terjadi setelah ya, peristiwa Amul Huzn ya, setelah terjadinya peristiwa Amul Huzn. Saya coba share screen ya, nanti bisa ambil sendiri di linknya ya. Silakan download karena materi ini sudah saya upload di Instagram ya. Mohon izin ya, saya aktifkan satu kamera akun YouTube di sana. Nanti di deskripsi YouTube juga saya tulis link Instagramnya supaya bisa dinikmati juga ya. Nah, bagi teman-teman yang gabung di YouTube, di Zoom ya, saya sudah tampilkan slide-nya. Ini slide Instagram ya. Linknya nanti coba saya tulis di kolom komentar ya, nanti kapanpun bisa dinikmati insyaallah ya. Jadi saya punya akun Instagram namanya Kajian Sirah. Jadi materi-materi yang pernah saya sampaikan secara umum itu saya upload di Instagram tersebut, sehingga bisa diunduh oleh teman-teman yang lain dan bisa dikembangkan lagi untuk kepentingan masing-masing ya. Nah, jadi ini pertama. Jadi para ulama sejarah ya, sejarawan mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi ba'da Amil Huzn, setelah tahun duka cita. Apa yang dimaksud dengan Amul Huzn ya? Amul Huzn, jadi dulu karena belum ada penahunan ya, karena penetapan tahun itu kan dalam Islam itu baru difikskan di masa pemerintahan Umar. Nah, jadi bahasa Nabi dan Abu Bakar ya, mereka menamakan peristiwa-peristiwa besar sebagai patokan peristiwa ya. Nah, di antara peristiwa besar yang terjadi kala itu adalah Amul Huzn, tahun duka cita ya. Tahun duka cita ya, kayak di kita lah, tahun reformasi, tahun banjir, tahun gunung meletus ya. Ini kan peristiwa yang sulit dilupakan gitu ya. Amul Huzn itu adalah tahun di mana baginda Rasul SAW mengalami duka yang sangat mendalam ya, lantaran beliau ditinggal ya, dua orang yang sangat beliau cintai ya, yaitu pamanda beliau Hamzah, Abu Talib ya, paman beliau Abu Talib ya, yang bukan hanya sebagai seorang paman tapi betul-betul menggantikan posisi ayahnya ya. Al-abu ba'dal ab ya, jadi bapak keduanya kira-kira ya. Abu Talib yang mengasuh beliau setelah wafatnya ibu dan kakeknya ya, menyayangi Rasulullah lebih dari anak kandungnya sendiri, bahkan membela dakwah Nabi. Nah, sosok yang sangat berjasa pada baginda Rasul ini jamaah wafat, meninggal dunia. Yang teramat menyedihkan bagi Nabi SAW, pamanda beliau ini wafat bukan sekedar meninggalkan beliau ya, tapi juga
wafat dalam keadaan musyrik, tak sempat beriman. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan, dan ini pelajaran bagi kita bersama. Ada disebut dengan al-hidayah. Ya. Ini hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, karena itu dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi kata Allah, sungguhnya ya Muhammad, ya, engkau tidak akan bisa tahdi, memberikan hidayah, ya, kepada orang yang kau sayangi. Nggak bisa. Walaupun Nabi sangat sayang kepada pamannya, nggak bisa. Ya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang berikan hidayah. Jadi Allah. Makanya kita yang hari ini sudah dapat hidayah dalam tanda kutip, ya, baik hidayah ketika kita lahir ataupun mungkin di antara kita ada yang mendapatkan hidayah itu di tengah, ketika usia sudah SMA atau belum lama ini, ya. Ini suatu hal yang harus kita syukuri. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau gelincirkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Karena ini mahal. Ini mahal, ya. Allahumma ya Allah sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mantapkanlah hidayah ini, ya, di hati kami. Jadi jangan sampai digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang membuat baginda Rasul sangat bersedih. Bahkan tidak lama setelah pamannya meninggal ini, Nabi sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, tapi nggak bisa. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas, tidak boleh, kata Allah, bahkan bagi seorang nabi atau bahkan dan termasuk juga orang-orang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, keluarga mereka, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat, ya, setelah mereka meninggal dunia, dan jelas bagi mereka bahwa mereka itu termasuk ashabul jahim. Jadi mohon maaf, ya, kita hanya dibolehkan memintakan ampun, mendoakan saudara-saudara kita, siapapun yang kita cintai, andai pun belum dapatkan hidayah, dengan syarat sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, close, tidak boleh lagi, walau kana uli kurba, walaupun mereka itu kerabat kita sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW. Ini satu hal yang membuat baginda Rasul sangat berduka. Setelah itu, ya, wafat, ya, istri beliau yang tercinta, Al-Kubra radhiyallahu anha, seorang wanita yang bukan hanya sebagai istri yang sangat mencintai, mendukung Rasul SAW, ya, tapi Khadijah juga orang yang membackup dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk ini, alhamdulillah, belum lagi ditambah dengan ancaman yang akan dihadapi oleh Rasul dari kalangan kafir Quraisy pada waktu itu, ya, yang ini membuat tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Ya, tidak lama setelah peristiwa ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya, ingin memberikan tasliyah, ya, ingin membesarkan hati Rasulullah SAW, ya, dengan memperjalankan beliau, ya, dengan dua tahap. Ya. Pertama, al-Isra secara horizontal, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini disebut dengan al-Isra. Ya, asra yusri isra'an, ya, artinya memperjalankan hambanya, asra, ya. Lalu kemudian al-mi'raj, ya. Mi'raj itu naik ke atas secara vertikal. Isra, mi'raj, ya, dari minal Masjidil Aqsa, ya, ila Sidratil Muntaha, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala lailan, satu malam saja, one night, berangkat ba'da isya, dikabarkan
ada yang mengatakan ba'da maghrib ya, dan beliau sudah tiba lagi di Madinah Al-Munawwarah bersama dengan keluarganya pada sebelum subuh, satu malam. Nah, ini peristiwa disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama sepakat peristiwa ini ada, betul terjadi. Ya, perjalanan yang menghabiskan waktu hanya satu malam ditempuh lebih dari 750 mil ya, atau sekitar 1200 sekian ya, panjang perjalanan beliau ya. Dan ini suatu hal yang luar biasa begitu kira-kira ya. Sebab makanya ketika peristiwa ini terjadi jazakumullah dan dituturkan kepada Nabi dan para sahabat serta orang-orang Quraisy secara umum ya, mereka terbagi tiga. Pertama, ada orang yang seperti Abu Jahal CS ya, merasa punya peluru baru gitu kan untuk membuli Rasulullah dan mengatakan bahwa Nabi ini seorang pendusta ya, enggak, karena mustahil. Nah, jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah dan yang lainnya yang merasa punya peluru baru untuk menghajar Rasulullah, untuk membuli, menghina Nabi, dan yaqulun al-kadzdzab. Disebut mereka menyebut Nabi itu sebagai seorang pendusta karena mustahil. Ya. Mereka saja melakukan perjalanan jamaah dari Makkah menuju ke Palestina, ke wilayah Syam hari ini, itu tidak kurang dari 40 sampai 50 hari. 2 bulan namanya ya. Ini Nabi cuma satu malam. Suatu hal yang mustahil menurut mereka ya. Satu. Kemudian golongan yang kedua, fi mutartid, ada orang-orang yang lahum syak, ada keraguan. Ini bagi orang-orang yang mungkin belum kuat keimanannya ya, tapi masih ada keraguan ya. Apalagi di antara mereka itu ada orang-orang yang belum masuk Islam secara utuh gitu kan. Jadi masih setengah-setengah sehingga dalam dirinya muncul keraguan. Di satu sisi mereka ya, percaya karena yang cerita Nabi, dan Nabi tidak pernah dusta. Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah dusta walaupun sekali mundu sigar, dari kecil. Ya, ini mereka harus percaya. Yang kedua ya, mustahil. Jadi penggabungan antara Nabi yang cerita dan tidak akan dusta. Kemudian yang kedua, logika ya, secara logika sederhana ini nggak masuk akal. Maka orang-orang seperti ini bingung. Ada yang kemudian masuk gua mikir merenung, ini nggak mungkin terjadi. Tapi yang cerita Muhammad. Nah, ini yang kedua. Nah, golongan yang ketiga jamaah, ada orang-orang yang ya, langsung membenarkan seperti sosok As-Siddiq Abu Bakar. Bahkan beliau mengatakan ketika disampaikan hal ini kepada Rasulullah, kepada beliau kata Abu Bakar, apa katanya? Lebih dari ini saya percaya. Kalau dengan syarat kalau yang cerita Muhammad. Jadi kalau yang cerita Muhammad lebih dari ini saya percaya katanya. Ini luar biasa ya. Nah, ini tiga golongan ini yang kemudian menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Kemudian, nah ini saya utarakan beberapa pendapat para ulama jemaah tentang peristiwa ini kapan terjadinya. Misalnya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalil yang tegas menyatakan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan tertentu ya, atau 10 hari tertentu, atau tertegaskan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini ya, jadi tentang kepastian ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Sya'ban, ada yang mengatakan bulan tertentu ya. Mengapa demikian? Karena waktu itu yang alhamdulillah tidak ada penanggalan yang pasti. Maksud saya para atau kaum muslimin ya belum mencatat peristiwa-peristiwa besar tersebut dalam penulisan mereka sehari-hari ya. Sehingga bukan hanya peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi juga beberapa peristiwa yang lainnya, kecuali setelah hijrah ya, itu mungkin agak baik administrasi. Tapi peristiwa yang sebelum hijrah ya, itu fihi khilaf ya inda al-ulama ya, terjadi perbedaan pendapat di karangan ulama. Adapun 27 Rajab hanyalah ya salah satu di antara pendapat ya, dan tidak ada kepastiannya ya. Namun para ulama sepakat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi 3 atau sampai 5 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau Nabi hijrah di tahun ke-14 kenabian, berarti sekitar 14 kurang 3 ya tahun ke-11 ya, kenabian ya, atau sekitar kan kalau Khadijah dan Abu Talib itu wafat tahun ke-10, berarti dia sekitar ya 1 tahun setelahnya, setelah peristiwa wafatnya 2 orang yang sangat cintai Rasulullah SAW. Nah, hikmahnya apa jamaah? Ya kita tidak boleh yang mengkeramatkan ya, tanggal tertentu. Bahkan
kelahiran baginda Rasul SAW, ya, kita harus sikapi secara bijak, ya, tidak sampai pada mengkeramatkan, menganggap bahwa tanggal tersebut tanggal baik, ya, tanggal tersebut lebih afdol daripada tanggal yang lainnya, yang enggak. Ya, seandainya pun kita ingin melaksanakan acara-acara tertentu pada peristiwa-peristiwa tersebut, ya, sekedar untuk mengenang peristiwanya dan mengambil hikmahnya. Baik, Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat menakjubkan, sebuah perjalanan panjang yang menyita waktu hanya 1 malam. Bagaimana tidak menakjubkan, ya. Nah, namun secara logika, ya, dan secara ilmiah, sebenarnya peristiwa ini bisa kita telaah. Karena itu ajaran Islam itu jamaah liulil albab, liulil absar, liqaumin yaqilun. Jadi ajaran Islam ini liulil albab, ya, untuk orang yang punya lub akal, ya. Liulil absar, untuk orang-orang yang punya pandangan. Liqaumin yaqilun, untuk kaum yang berakal. Jadi ajaran Islam ini, ya, untuk orang-orang yang berakal. Bahkan orang yang tidak berakal tidak termasuk batasan-batasan yang, ya, dipandu oleh Islam. Ya, misalnya apa? Ya, orang gila itu enggak di luar jangkauan syariat Islam. Artinya ketika mereka tidak sholat, ya mereka enggak diatur, enggak ngikut gitu kan, dianggap wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya itu dianggap enggak ada. Ya. Jadi Islam ini liqaumin yaqilun, ya, untuk orang-orang yang berakal. Ajaran Islam itu bisa diterima secara logika, ya. Tapi andai suatu saat logika kita tidak mampu mencerna syariat itu, jamaah, jangan salahkan syariatnya, mungkin akal kita yang belum nyampe. Sama seperti misalnya ketika Al-Quran mengatakan dalam surat Yunus bahwa jasad Firaun itu diselamatkan. Dulu para ulama tafsir, ya, memaknai kalimat atau ayat ini dengan penjelasan, oh, yang dimaksud Allah itu mungkin kisahnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka, dalam surat Yunus, ya, ayat 92 kalau tidak salah. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa pada hari ini, kata Allah SWT, kami selamatkan, ya, kami selamatkan fisikmu, ya. Nanti dilihat di surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan engkau bi badanika. Nah, jadi Allah menyebutkan badan. Dulu para ulama menafsirkan badan ini, ayat ini dengan makna kisah. Karena mengapa? Karena akal manusia belum nyampe untuk mencerna itu. Nah, belakangan terbukti ketika para arkeolog ilmuwan betul-betul menemukan jasad Firaun yang dianggap betul-betul Firaun di masa Nabi Musa, maka penjelasan ayatnya menjadi berubah. Jadi bukan kisah yang selamatkan Allah, bukan hanya kisahnya, tapi juga betul-betul fisiknya. Nah, demikian juga dengan peristiwa. Karena itu sikap kita jamaah ketika melihat sebuah peristiwa, ya, atau kemajuan teknologi lalu dihubungkan dengan Islam, ya, maka sikap kita adalah tawakuf, berhenti, ya. Sebab bisa jadi seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa jadi pendapat tersebut berubah. Mohon maaf, bahkan termasuk bumi ini bulat atau apa, datar gitu, ya. Nah, ini termasuk hal yang mungkin terus bergulir gitu kan. Maka ada aja jawabannya. Ustaz, menurut pendapat Ustaz gimana? Bumi ini bulat, ya, seperti kita pelajari waktu SD, atau datar kayak telur ceplok? Nah, saya bilang, ya, terus terang sih, saya sampai hari ini berdasarkan apa yang saya pahami dan pelajari masih pendapat al-qaulul qadim, sebenarnya pendapat lama bahwa bumi itu bulat sebagaimana kita pahami, ya. Tapi saya tidak ingin mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa bumi itu seperti piring, ya, wallahu alam, dan itu tidak menyebabkan kita kafir suatu saat andai pengetahuan kita keliru gitu, ya. Nah, ini. Tapi kalau ada mengatakan bahwa bumi ini bukan ciptaan Allah, nah itu masalah. Itu masalah, ya. Nah, baik, demikian juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang secara logika sederhana jamaah kita tidak bisa pahami. Tapi coba kita telaah, ya. Bagaimana logikanya, ya. Pertama, bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini, ya, itu adalah birruhi wal jasad. Jadi bukan ruh saja, tapi juga melibatkan fisiknya.
Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama, pendekatan bahasa atau mungkin kondisi kala itu. Ketika Allah berfirman, asra bi'abdihi lailan, ya, betul-betul diperjalankan pada malam hari, ya, dan kemudian ketika Nabi menceritakan hal ini kepada orang-orang Quraisy, maksud Nabi adalah ruh dan fisik. Andai Nabi mengatakan ruh saja, maka mereka tidak akan protes. Biasa, namanya kayak orang mimpi lah, ya. Apa yang aneh dari kalimat saya semalam mimpi pergi ke Al-Aqsa, saya semalam mimpi pergi ke Jakarta, ke Amerika, biasa aja, pergi ke Jepang. Tapi ketika Nabi mengatakan saya pergi ke Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa yang dikenal oleh orang-orang Quraisy karena itu menjadi matajir, tempat bisnis mereka, ya, jauh, ya, 1200, heboh. Artinya kalau ruh saja yang berangkat itu nggak akan heboh. Ini pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua lewat sejarah. Di dalam Al-Quran surat An-Naml, ya, surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat ke-39, 40 seterusnya, ya, itu ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Ketika atau dalam peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kita ingat kisahnya. Ketika laporan Hud mengatakan ada seorang wanita yang menyembah matahari, kemudian terjadilah surat menyurat antara Sulaiman dan Ratu Bilqis ini, dan puncaknya jamaah, Ratu Bilqis ini siap datang ke Palestina dari Yaman, Sana'a, dia ingin berangkat naik ke atas ke Palestina. Jadi sepanjang Jazirah Arab itu. Maka ya, jelang pasukan atau kemudian rombongan dari Bilqis ini datang, ya, Nabi Sulaiman menyiapkan segalanya, disiapkan semuanya, termasuk juga yang disiapkan Nabi Sulaiman adalah penerimaan Ratu Bilqis ini. Kalau bayang kita istananya dihias gitu ya, kemudian bahkan ada yang menarik lagi, lantainya itu dikasih kaca gitu ya, di bawahnya ada air, ya. Ini yang menakjubkan luar biasa, ya. Nah, setelah clear semua beres, ya, dekorasi udah semua, ya. Kemudian Nabi Sulaiman berpikir, ini ratu kalau datang nanti, ya, suruh duduk di mana? Maka akhirnya mereka berpikir, ya, kata Sulaiman, gimana kalau ratu nanti kita suruh duduk di singgasananya, Arsyiha. Ya, jadi singgasana yang ada di Yaman itu, ya, kita pindahkan kemari, ya, dalam waktu yang secepat mungkin. Maka dalam surat Luqman, dalam surat An-Naml itu, ya, Sulaiman berkata, ya, kata dia apa? Ayat 38, ya. Qala ya ayyuhal mala, wahai para pembesarku, al-mala, ya, para punggawanya, para pembesar penasehatnya, ya. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan arusnya singgasana Bilqis tersebut, qabla an ya'tuni muslimin, ya, sebelum dia datang menyerahkan diri masuk Islam. Maka dikisahkan, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kata jin, ya, ifrit minal jin, jin ifrit, ya, mengatakan ana atika bihi, saya bisa mendatangkannya qabla an taquma min maqamik, sebelum, ya, Anda berdiri dari tempat duduk. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri gitu, kursi udah nyampe. Kata Sulaiman, nih, ada lagi yang lebih cepat nggak? Saya pengen yang lebih cepat. Ini menunjukkan kekuasaan Sulaiman yang luar biasa. Qala alladhi, maka berkatalah orang, indahu ilmun minal kitab, yang diberikan oleh Allah SWT dari Alkitab, ilmu pengetahuan minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Luar biasa. Saya mendatangkan arusnya itu, ya, sebelum an yartadda ilaika tarfu, sebelum berkembali, ya, jadi irtadda itu artinya kembali lagi, berkedip, ya, ujung matamu. Jadi sebelum mata Sulaiman berkedip, ting, ting, udah nyampe, ya, dan itu yang terjadi. Nah, ilustrasinya dan kias analoginya bagaimana? Kalaulah kita mempercayai kisah ini, dan ini ayat Quran yang menjelaskan bahwa ada sebuah peristiwa di mana dengan izin Allah tentu saja seorang manusia ilmu alladzi indahu ilmun minal kitab ini, ya, seorang penasehat Sulaiman ini, ya, ahli pakarnya begitu kira-kira, yang bisa memindahkan kursi singgasana, benda fisik,
ya, min Sana'a Yaman, ya, ke Palestina, ya, dalam hitungan kejap. Mengapa kita tidak bisa mempercayai perpindahan fisik Rasulullah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya? Dan zaman, ya, seiring dengan kemajuan teknologi, Rasulullah semakin mengiyakan peristiwa ini. Dulu, ya, mungkin kita terheran-heran bagaimana kita bisa berkomunikasi. Ya, saya waktu kecil dulu sempat heran melihat mikrofon yang pakai wireless. Kalau mikrofon yang pakai kabel, ya, nyambung ke pengeras suara, kita nggak heran, wajar. Halo, kedengaran di sono mic-nya, wajar, ada kabelnya. Saya waktu kecil dulu heran, ini kok nggak ada kabelnya, bisa nyambung ke sono gitu kan. Kita waktu kecil dulu pakai teleponan kaleng apa susu, ya, nyambung tuh karena ada talinya gitu kan, ada kawatnya. Tapi ini kan nggak ada apa-apa, kok bisa nyambung? Heran kita gitu kan. Nah sekarang bukan wireless lagi yang punya jarak tertentu, bahkan handphone yang kita lakukan hari ini sudah bisa membedakan suara kita. Bahkan bukan hanya suara tapi juga gambar, bukan hanya gambar dan suara tapi juga video. Seperti hari ini saya ngomong di Bogor gitu kan, kedengaran dari Bekasi, kedengaran dari mungkin yang ada di Mekah. Yakin ya suatu saat akan tiba suatu masa di mana orang-orang bisa memindahkan benda padat gitu kan dalam satu klik. Sekarang sudah mulai. Kita bisa mengirim foto itu dalam hitungan enter. Klik, nyampe. Klik. Ya. Jadi kalau kita hari ini mau mengirimkan dokumentasi fisik gitu kan, nggak perlu lagi lewat pos ataupun sarana ekspedisi yang lainnya. Cukup lewat WA saja. Banyak teman-teman minta, Ustaz kita mau bikin akte, terus apa? Tolong kirimkan fotokopi KTP. Nah, kalau dulu kan dia fotokopi, masukin amplop, dikirim 3 hari baru nyampe. Sekarang enggak. Ya, KTP di fotokopi, klik. Ya. Setelah itu kirim lewat WA. Sampai di sana di print, selesai. Ini luar biasa gitu kan. Nah, ini bagian dari kemajuan teknologi dan ilmu Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Nah, dan terakhir yang lebih penting lagi apa? Ini pendekatan keimanan. Bagi kita seorang mukmin, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari al-mu'jizat, ya, untuk Rasul SAW. Berangkatlah baginda Rasul jamaah min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ini, ya, beliau naik ke atas ditemani oleh malaikat Jibril. Saya rangkumkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan kitab-kitab yang lainnya, ya, bagaimana baginda Rasul menapaki langit-langit tersebut, ya, dan kemudian sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan risalah salat 5 waktu yang seperti kita pahami hari ini, ya. Beliau berangkat ke langit pertama, ya, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan beliau pun mengakui beliau, ya, dengan ruh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di langit keempat Nabi Idris. Kemudian kelima Nabi Harun, ya. Langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang punya fisik yang sangat kuat, ya, dan suara tinggi, ya. Kemudian langit ketujuh, ya, terakhir beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan dibawa ke Baitul Ma'mur dikatakan, dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dari peristiwa tersebut. Para ulama berbeda pendapat apakah baginda Rasul bertatap muka face to face dengan Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, ya, atau sekedar suara, ya. Mayoritas mengatakan bukan, Nabi tidak bisa melihat wajah Allah langsung, ya. Sebagaimana Nabi Musa dulu yang ingin melihat wajah Allah tapi tidak mampu. Namun, ya, disebutkan dalam banyak pendapat bahwa nanti di akhirat, ya, kita akan berjumpa Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada hari itu, ya, wajah-wajah orang-orang yang beriman ini nadhirah, bercahaya, senang. Ya, mengapa mereka senang? Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Tuhan, ya, Tuhan mereka dengan baik. Dan logikanya betul nih bahwa kita selama ini mungkin kenal dengan artis tertentu atau idola kita tertentu atau mungkin ustaz tertentu yang selama ini cuma kita lihat
fotonya, cuman kita lihat videonya. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang selama ini kita idolakan, dengan selama ini orang yang kita kagumi gitu kan, lalu ketemu, itu kan senang luar biasa. Nah, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Rasulullah? Kita selama ini bersalawat untuk Rasulullah, mengkaji sejarahnya, mengenal kisahnya, ya, lalu ketemu dengan Rasulullah, luar biasa, senang luar biasa. Nah, ini Allah juga demikian. Maka kata Allah, maka dalam sebuah hadis dikatakan orang yang berpuasa itu ya, lisaimi farhatan, ya, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, dua kesenangan, farhatan. Pertama adalah ya, farhatun, ya, kesenangan nyandil iftar, ketika buka puasa. Walaupun cuman beberapa bulir kurma dan segelas air minum, buka puasa itu satu hal yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Apapun teman buka puasanya, walaupun cuman gorengan gitu ya, walaupun cuman roti, ya, nggak perlu mewah, tapi senang luar biasa. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ya, ketika nanti ketemu dengan Allah SWT, senang luar biasa. Nabi dikisahkan ketemu Allah SWT, ya, alal hijab, dan kemudian dibatasi. Di situ Nabi menerima wahyu dari Allah SWT tanpa perantara, yakni perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang fadhailus shalah, di antara keutamaan salat itu apa? Dia adalah ibadah satu-satunya yang difardukan Allah langsung kepada Rasulullah tanpa, ya, min ghairi wasithah, tanpa perantara. Ya, dikisahkan 50 kali kemudian Nabi turun dan ketemu dengan, pada langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Musa alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, apa yang engkau dapat dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala? Perintah apa? Kata Rasulullah, kami diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya, saya ini pengalaman nih ngurus Bani Israel yang bandel itu, ya, balik minta keringanan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu sudah mengenal salat. Dalam surat Thaha Allah SWT berfirman kepada Musa alaihissalam, wa aqimis salata lidzikri. Nah, jadi salat itu bukan ibadah yang hanya difardukan kepada Rasulullah saja, Muhammad SAW, tapi sudah difardukan juga kepada umat-umat sebelumnya, termasuk juga Nabi Musa, termasuk juga Nabi Ibrahim. Apa dalilnya? Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan anak-anakku. Jadi Nabi Sulaiman juga ada salat, Nabi Musa juga demikian. Maka baginda Rasul balik lagi kembali kepada Allah SWT dan berikan keringanan 5 kali, jadilah 45. Datang lagi ketemu dengan Nabi Musa, dijelaskan, kata Musa balik lagi, ya, sungguh umatmu, ya, fa inna ummataka lan tatiq, ya, umatmu tidak akan sanggup. Singkat cerita jemaah, Allah baginda Rasul, ya, bolak-balik sampai 9 kali dan kemudian terakhir tersisa 5. Muncul pertanyaan di benak kita sebagian barangkali, ini kurang kerjaan amat gitu ya. Kalau Allah pengen ngapain 50 kali, atau ujungnya akan 5 kali. Ini disebut dengan proses. Ini disebut dengan proses. Dan dalam ibadah, dalam bekerja, yang dinilai itu adalah proses. Bahkan dalam bekerja sekalipun saya suka sampaikan nih bahwa kita harus menghormati proses. Jadi dalam hidup ini jemaah ada 3. Pertama disebut dengan usaha, proses usaha, ya. Yang kedua disebut dengan doa, kita sebagai muslim. Yang ketiga disebut dengan hasil, ya. Wewenang manusia adalah, ya, pada usaha dan doa, ya. Jadi yang sebelum sama dengan ini wewenang manusia. Adapun hasil ini urusan Allah. Ini demikian mestinya kita, ya. Kita kan suka sebaliknya, ya. Usaha malas, doa juga nggak pernah, tapi pengen hasil yang baik, ya salah, keliru gitu, ya. Atau kita fokus pada hasil, yang penting hasilnya. Nah, ini salah. Anak kita ujian hari ini, apalagi ujian online, ya, gurunya nggak tahu kalau anaknya nyontek, gurunya nggak tahu kalau diajarin oleh orang tuanya. Ingat jamaah, ya, jangan sampai kita fokus pada hasil. Yang penting, ya, anak kita lulus nilai gede, saya ajarin ketika ujian, nggak bisa, bukan itu, ya. Dan yang kita suka keliru apa? Kita marah, ya, kalau nilai anak kita kecil, tapi kita tidak marah kalau anak kita nggak belajar. Ini salah. Belajarnya itu yang penting. Ya. Jadi proses itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini bagian dari
bagian dari proses itu. Namun demikian jamaah, walaupun salat yang diwajibkan kepada kita al-mafruḍah, ya, 5 salawat, ya 5 kali salat, tapi likulli hasanatin bi 10 amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalaupun kita sholatnya 5 kali, tapi pahalanya tetap 50 kali. Nah, walaupun puasa kita cuma sebulan, tapi pahalanya sama dengan orang yang berpuasa 10 bulan. Ya. Dalilnya apa? Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana tsumma atba'ahu 6 min syawal, lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu shoma dahar, maka dia sama dengan orang yang puasa setahun penuh. Jadi 1 bulan 30 hari itu, ya, kalau kita puasa full sama dengan orang yang puasa 10 bulan 300 hari, kan 30 kali 10 300 hari, ya. Nah, sementara ditambah 6 hari itu dikalikan 10, jadi 60, 360 hari. Insyaallah, ya, tinggal dikit lagi dengan setahun, ya, 365 hari dalam setahun. Jadi digenapkan oleh Allah SWT. Demikian dengan bacaan Quran kita, ya. Setiap huruf yang kita baca itu dilipat gandakan minimal menjadi 10 kali lipat. Nah, bikulli hasanatin, ya, likulli hasanatin bi 10 amsalihha, 10 kali lipat. Terakhir sebelum kita tanya jawab jamaah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, bahwa pertama, ya, ujian keimanan, ya. Nah, ini betul-betul diuji. Yang diuji bukan hanya Rasulullah, tapi juga umat, ya, umatnya pada waktu itu, ya, dengan kejutan-kejutan yang tidak masuk akal. Bahkan termasuk wabah corona hari ini jamaah, ini ujian bagi kita. Ujian tentang apa? Ujian tentang kesabaran, ujian tentang takdir, gitu kan? Ujian tentang bagaimana kita, ya, tetap menjaga keimanan kita di masa pandemi ini, ujian. Dan kejutan nggak masuk akal. Dan ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada poin yang ketiga, bukti kekuasaan Allah betul-betul, ya. Kalau bukan Allah nggak mungkin peristiwa itu terjadi. Sama seperti wabah corona ini, ya. Walaupun ada teori konspirasinya bahwa ini bikinan, tapi yang jelas semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah SWT. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah satupun kecuali atas perkenan dari Allah SWT, ya. Dan ini bukan kali yang pertama hal ajaib terjadi, tapi pada zaman-zaman para nabi sebelumnya sudah terjadi juga. Bagaimana tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular? Logika nggak masuk akal, tapi kita semua mengakui itu terjadi. Bagaimana, ya, api yang membakar Ibrahim menjadi dingin, di luar kemampuan kita. Dan peristiwa-peristiwa menakjubkan yang lainnya. Yang kedua, mempertegas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa beliau itu seorang nabi yang tidak sembarangan, tapi betul-betul dipilih oleh Allah SWT dengan segala kekuasaannya. Bukti kekuasaan Allah tadi sudah saya sampaikan, ya, ini bukti bahwa Allah itu maha berkuasa memperjalankan hambanya dalam satu malam dengan perjalanan yang sangat menakjubkan. Tasliyah bagi Nabi, ujian bagi hiburan bagi Nabi yang diperjalankan, dan ujian bagi umat Islam, ya, percaya atau tidak dengan peristiwa ini. Oleh-oleh terpenting dari peristiwa adalah salat 5 waktu yang kita laksanakan hari ini, dan as-salatu imaduddin, ini adalah tiangnya agama. Spesial, ya, kalau puasa dibawa oleh malaikat Jibril, kalau apalagi ibadah zakat juga di dalam Al-Quran jelaskan, ya. Kemudian perintah haji juga demikian, tapi sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, bisa ditambahkan juga bahwa ada kaitan yang erat bagi kaum muslimin, ya, dengan tempat yang namanya Al-Aqsa, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Aqsa itu, ya, milkun lil muslimin, ya, itu milik kaum muslimin juga, ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ya, bagaimana Al-Aqsa itu, ya, menjadi termasuk, ya, wilayah yang harus kita peduli, ya. Mengapa kita harus membela Palestina? Ya, karena secara i'tiqadiyah, ya, kita punya keyakinan, ya, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diberkahi, ya. Kemudian alasan yang lainnya, karena ta'abudian, ada perintah dari Rasul agar kita mengunjungi tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, kita diperintahkan untuk berangkat ke sana, ya, karena keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa itu
500 kali lipat dibanding dengan masjid yang lainnya. Artinya kita diperintahkan juga untuk ke tempat tersebut ya. La tushaddu rihalu ya illa salat masajid. Ya, tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan ya, dengan sengaja kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram ya, Makkah, Masjidi Hadza, Masjid Nabawi wal Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa ya. Dan mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Karena di sana telah terjadi pembantaian, tragedi kemanusiaan. Andai yang menjadi korban bukan muslim, kita tetap harus peduli. Apalagi yang terjadi atas diri muslim, saudara-saudara kita bersama ya. Dan tarihian ya, Palestina secara umum punya sejarah yang panjang dengan Indonesia. Negara Palestina punya jalinan yang erat dengan Indonesia. Palestina adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia ya, ketika Afwan dengan father kita dulu memproklamasikan negara Indonesia kemerdekaan ya. Dan terakhir ukhuwiyan ya, ikatan persaudaraan. Masalul mu'mini fi tawadihim ya, perumpamaan seorang mukmin dalam hal kasih sayang, wa tarahimihim wa ta'atufihim masalul jasal wahid, seperti tubuh yang satu ya. Idza ishtaka minhu 'udwan, kalau salah satu anggota tubuh itu sakit, ya, dilukai, disakiti, ya, dibantai, ya, tada'alahu sairu al-jasadi bis-sahri wal humma. Ya, maka mestinya seluruh tubuh yang lain juga merasakan. Dan demikian juga dengan saudara-saudara kita yang di sana. Ya, ini sekilas ya, tentang kisah dan sedikit analisa tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Kita sisakan waktu ya untuk memperdalam tema ini jika diperlukan. Seperti sampaikan tadi, tepat jam 9 ya, sisanya ya 20 menitan atau maksimal 30 menit ya, kita sambung dengan diskusi jika diperlukan. Saya kembalikan kepada Ustadz Toto untuk